Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya bro ya. Baik, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang bentuk gelombang sinus output amplifier yang sudah dimodif menjadi karakter. Contohnya karakter mid high atau low mid atau low sub dan sebagainya ya bro ya. Nah, jadi bagaimana sih bentuk sinyal sinus pada output amplifier yang sudah dimodif karakter tersebut? Nah, jawabannya adalah outputnya tetap sinus ya, dia nggak akan berubah ya. Walaupun amplifiernya sudah dimodif karakter, outputnya tetap sinus. Karena apa? Karena power amplifier itu konsepnya itu hanya menguatkan ya. Jadi seperti itu ya bro ya. Walaupun drivernya sudah dimodif menjadi karakter mid high, ketika inputnya dikasih gelombang sinus, maka outputnya juga akan tetap sinus. Dia nggak akan berubah menjadi gergaji atau kotak gitu ya. Kalau amplifier yang dikasih input sinus terus outputnya menjadi gergaji, itu namanya bukan amplifier ya. Nah, jadi seperti itu ya bro ya. Walaupun driver kalian sudah kalian modif menjadi karakter mid high atau low sub dan sebagainya, itu ya outputnya tetap sinus. Nah, jadi sinus itu seperti ini ya, dengan syarat inputnya juga harus sinus. Nah, terus masalah frekuensinya bagaimana? Ya, frekuensinya juga sama bro. Walaupun driver amplifier kalian sudah kalian modif ke karakter mid high, ketika kalian kasih frekuensi 40 Hz, outputnya juga tetap 40 Hz. Dia nggak akan bisa naik ke 20 kHz. Tapi ketika kita dengarkan secara langsung, itu pasti ada perubahan ya. Misalnya drivernya awalnya anggap aja suaranya flat ya, kita modif menjadi karakter mid high gitu ya. Kita kasih suara bass, ya tetap suara bass itu tetap masuk ya, tapi suara bassnya tadi akan sedikit kepotong. Bukan berarti suara bassnya hilang total gitu, enggak ya. Jadi suara bassnya itu sedikit menipis, dan yang menonjol adalah karakter mid dan high-nya. Jadi seperti itu ya. Walaupun kalau kita cek dengan alat, ketika kita kasih input 40 Hz, outputnya tetap 40 Hz. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau kita dengarkan secara langsung pakai kuping, pasti ada perubahannya. Dan outputnya bagaimana yang sudah dimodif karakter mid high, outputnya ya tetap sinus. Dia nggak akan bisa berubah menjadi gergaji ya gitu ya. Nah, jadi karena konsep power amplifier itu adalah menguatkan. Nah, contohnya inilah. Ini adalah driver SOCL 504. Nah, ini sudah saya modif ke karakter mid high ya. Inputnya kan awalnya 22 nano, ini sudah saya ganti 10 nano ya, 10 nano atau 15 nano. Nah, ini elko resonansinya kan awalnya 22 mikro 50 volt, saya ganti dengan 3,3 mikro 160 volt. Terus elko yang tengah ini kan awalnya kan 22 mikro 160 volt, saya ganti dengan 3,3 mikro 160 volt juga. Nah, ini adalah komponen aslinya ya bro, saya ambilin. Nah, intinya driver ini sudah saya modif menjadi karakter mid high ya. Jadi modif karakter itu tujuannya hanya sedikit memotong frekuensi ya. Misalnya kita kasih suara bass yang ada mengandung bassnya, bassnya masuk tapi bassnya sedikit terpotong, bukan berarti hilang total gitu, enggak ya. Nah, nanti kita lihat, coba kita lihat ya. Kita lihat frekuensinya dan bentuk sinusnya, apakah amplifier yang sudah dimodif karakter itu output sinusnya akan berubah atau frekuensinya juga akan berubah gitu ya. Oke, ini kan karakter mid high. Langsung aja ya, ini saya coba kasih gelombang sinus 40 Hz ya, 40 Hz, inputnya 40 Hz. Nah, ini frekuensi outputnya. Ini kan sudah saya modif karakter mid high. Ketika kita kasih frekuensi 40 Hz, apakah frekuensi outputnya menjadi 20 kHz? Tentu jawabannya tidak ya. Output frekuensinya tetap 40 Hz juga karena inputnya 40 Hz. Oke, saya putar ya. Nah, itu ya. Nah, ini input 40 Hz. Outputnya juga 40 Hz. Nah, jadi seperti itu ya bro ya. Walaupun sudah dimodif karakter mid high, ketika kita kasih input 40 Hz, frekuensi outputnya tetap 40 Hz gitu loh ya. Dan bentuk gelombang sinusnya ya tetap sinus tuh, nggak berubah menjadi gergaji.
tetap sinus mulus, hanya terjadi pergeseran pas. Ini kan input, ini output. Nah, pergeseran pas ini masih bisa diperbaiki ya bro ya, masih bisa diperbaiki supaya sinyal input dan outputnya tidak terjadi pergeseran pas. Ini masih bisa diperbaiki. Nah, jadi seperti itu, nanti kita bahas di video berikutnya aja bro. Nah, jadi dulu itu ada yang nanya bro aneh sekali ya, bentuk sinyal sinus pada output amplifier karakter itu bagaimana gitu loh. Nah, sinus kok masih ditanyakan gitu ya. Bentuk sinus ya tetap sinus yang seperti tadi ya, masih utuh sinus. Nah, jadi seperti itu. Kalau karakter midhead kita kasih frekuensi 14 Hz, outputnya ya tetap 14 Hz. Kalau misalnya kalian modif karakter midhead terus kalian kasih frekuensi 14 Hz terus outputnya menjadi 20 Hz, nah itu namanya bukan amplifier ya bro ya. Jadi konsep amplifier itu menguatkan ketika input frekuensinya sinus, outputnya juga harus sinus. Frekuensinya 14 Hz, frekuensi input 14 Hz, frekuensi outputnya juga harus 14 Hz gitu loh. Nah, jadi lah itu kan sudah dimodif karakter mid-high mas, kok dikasih 14 Hz, outputnya juga tetap 14 Hz. Ya memang seperti itu amplifier, tapi untuk hasil suara tetap ada perbedaan gitu loh bro ya. Jadi untuk hasil suara kita dengarkan secara langsung itu pasti beda banget, sangat jauh perbedaannya ya. Yang awalnya bassnya bisa masuk, tadi bassnya tetap bisa masuk tapi akan berkurang ya, bassnya akan sedikit tipis. Nah, jadi seperti itu ya bro. Nah, untuk masalah pergeseran pas antara output dan input, nah itu tergantung dari kualitas drivernya itu sendiri ya. Pergeseran pas pada output itu tergantung dari kualitas driver amplifier ini sendiri. Kalau drivernya standar sebelum dimodif sudah terjadi pergeseran pas pada outputnya, biarpun kita modif ke karakter mid-high ya akan terjadi pergeseran pas pada outputnya gitu loh ya. Kalau kualitas drivernya bagus ya, kalau kualitas drivernya bagus sebelum dimodif tidak terjadi pergeseran pas, dimodif pun juga nanti akan sama, tidak akan terjadi pergeseran pas, tergantung yang modif gitu ya bro ya. Nah, untuk masalah pergeseran pas ini masih bisa diperbaiki dan masih bisa dimodif, nanti kita bahas di video berikutnya aja ya bro ya. Nah, oke, ini kan sudah saya modif ke karakter mid-high tadi ya. Kita lanjut, misalnya kita injek ke frekuensi 100 Hz aja ya. 100 Hz, apakah outputnya menjadi 20 Hz? Nah, 100 Hz outputnya nanti ya tetap 100 Hz gitu. Nah itu ya bro. Tuh. Itu loh bro ya. Jadi seperti ya, walaupun sudah dimodif karakter mid-head, ketika kita kasih frekuensi 100 Hz, outputnya tetap 100 Hz. Nah, bentuk sinusnya ya tetap sinus gitu loh, hanya terjadi pergeseran pas. Masalah terjadinya pergeseran pas itu masih bisa dimodif ya, dan itu tergantung dari drivernya ini juga, yang seperti yang sudah saya bilang tadi. Oke, kita coba di frekuensi 1 kHz. 1 kHz. Nah, tuh 1 kHz. 1 kHz ya bro ya. Ini saya putar dulu sini. Oke, apakah output frekuensinya akan naik ke 20 kHz? Ya enggak. Karakter mid-high ini kalau kita kasih frekuensi input 1 kHz, outputnya tetap 1 kHz, dan bentuk outputnya ya tetap sinus gitu loh lah. Nah, ini fasenya nggak bergeser ya, fasenya nggak bergeser di frekuensi 1 kHz. Nah, jadi seperti ya, bentuk frekuensi bentuk sinusnya ya tetap sinus tuh, nggak akan berubah menjadi segitiga atau gergaji ya. Nah, frekuensinya juga sama, frekuensi input dan outputnya. Oke, sekarang kita coba di 20 kHz langsung. Nah,
nya 20 kHz, outputnya juga 20 kHz, dan bentuk sinusnya ya tetap sinus gitu loh, nggak akan berubah. Jadi seperti ya bro ya. Masalah terjadinya pergeseran pas itu masih bisa dimodif, nanti kita bahas di video berikutnya aja ya bro ya. Nah jadi seperti itu ya, kalau kalian ingin modif amplifier karakter itu nggak usah takut ya, nggak usah takut. Waduh, drivernya tak modif karakter nanti outputnya menjadi gergaji atau kotak, enggak ya, enggak ya, sama. Kalau kalian misalnya ada power terus kalian modif menjadi karakter mid-hack, terus kalian kasih input sinus terus outputnya menjadi gergaji, nah itu ada yang salah. Jadi ada yang salah dalam kalian modif amplifiernya ya. Jadi konsep amplifier itu, ingat ya, konsep dari amplifier itu hanya menguatkan. Ketika dikasih input sinus, outputnya juga harus sinus. Ketika kita kasih frekuensi 1 kHz, outputnya juga harus 1 kHz walaupun sudah dimodif menjadi karakter. Nah jadi seperti itu ya. Nah terus hasil dari perbedaan antara dimodif mid-hack dan enggak dimodif itu kita pakai apa dong? Ya kita pakai kuping kita ya. Pasti sudah ada perbedaan. Kalau pakai data alat ya seperti ini hasilnya gitu ya. Kalau kalian modif amplifier karakter mid-hack terus kalian kasih frekuensi 40 Hz terus outputnya menjadi 20 kHz, wah itu nggak beres, itu ada yang salah berarti ya bro ya. Nah jadi seperti itu ya bro ya. Jadi tujuan modif karakter itu ya seperti itulah. Pasti ada perbedaan suaranya. Kalau kita dengarkan secara langsung pasti ada perbedaannya. Bukan berarti kok menghilangkan suara bass secara total gitu, enggak ya kalau kita modif menjadi karakter mid-hack tersebut. Nah jadi seperti itu ya bro ya. Saya kadang juga heran kok masih ditanyakan bentuk sinus pada output karakter, kok masih ditanyakan seperti apa gitu. Ya sinusnya tetap sinus gitu loh ya bro ya, tetap sinus. Masalah terjadinya pergeseran pas pada output amplifier itu ya tergantung dari kualitas drivernya ini sendiri. Kalau kualitas drivernya jelek ya outputnya tetap kebalik gitu loh, walaupun inputnya nggak dibalik. Tapi kalau kualitas drivernya sudah bagus, outputnya tetap nggak kebalik gitu loh ya. Jadi seperti apa ya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jadi di video ini saya nggak ada niat untuk menggurui atau sok keminter gitu, enggak ya. Kita hanya berbagi saja ya bro ya, sama-sama belajar. Terima kasih sudah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.